Dan yang ini jauh lebih berbahaya. Tampak seperti lanskap bulan, namun tempat ini terletak di bumi. Untuk lebih tepatnya, itu situs uji Semipalatinsk di Kazakhstan, bekas Republik Soviet. Pada tahun 1955, militer Soviet memutuskan untuk menunjukkan keunggulan destruktif total mereka kepada dunia dengan bantuan bom hidrogen RDS-37 mereka. Pada hari yang ditentukan, pembom Tupolev Tu-16 membawanya ke ketinggian 12 km di atas tanah ketika tiba-tiba peralatan radar gagal dan langit menjadi mendung. Soviet pertama-tama ingin menjatuhkan bom secara acak di suatu tempat di pegunungan, tetapi berubah pikiran pada menit terakhir. Itulah mengapa Mayor Fedor Golovashko harus melakukan pendaratan darurat untuk pertama kalinya dengan bom termonuklir bersenjata lengkap di dalamnya. Mengabaikan semua pertanda buruk, militer tetap melanjutkan RDS-37. 2 hari kemudian, awan jamur naik 12 km di atas tanah. Ini lebih tinggi dari yang biasa dicapai sebagian besar pesawat penumpang. Dan meskipun itu adalah ledakan dengan kekuatan sedang dengan hasil 1,6 megaton, gelombang kejut tiba-tiba merusak bangunan dalam jarak 200 km. Soviet sudah membayangkan bagaimana iblis nuklir mereka melenyapkan semua kota besar Amerika beserta pinggirannya dari muka bumi. Tetapi bahkan kekuatan sebesar itu tampaknya tidak memuaskan mereka. Pada tanggal 30 Oktober 1961 di Pulau Arktik Novaya Zemlya, pesawat pengebom Tupolev Tu-95 lepas landas membawa bom terkuat dalam sejarah. SAR bomba seberat 27 ton. Jika pesawat menjatuhkannya seperti biasa, ia tidak akan punya waktu untuk terbang ke jarak yang aman dan akan dihancurkan oleh iblis termonuklir. Pilot berkuasa penuh. SAR bomba dijatuhkan dengan parasut dan ketika mencapai 4 km di atas tanah, matahari baru meletus di atas Novaya Zemlya. SAR bomba menghasilkan sekitar 58 megaton, rekor mutlak. Itu 4 kali lebih kuat daripada hulu ledak manapun sebelum atau sesudahnya. Ledakan itu terlihat bahkan di Greenland atau Alaska, 1000 km jauhnya dari lokasi. Jamur SAR mencapai ketinggian 65 km dan mencakup lebih dari setengah jarak yang memisahkan permukaan planet kita dari luar angkasa. Dan gelombang seismik yang dihasilkan oleh ledakan itu mengelilingi planet kita 3 kali. Jika Soviet telah membom pantai barat Amerika Serikat, ini akan menguapkan kota-kota terbesar di kawasan itu dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh negeri. Tetapi orang Amerika tidak terintimidasi oleh ancaman tersebut karena mereka telah memompa steroid ke dalam binatang nuklir mereka sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1954, di bawah Operation Castle, militer Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir Castle Bravo yang terkenal, yang membawa konsekuensi tersendiri. Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa kekuatan perangkat itu sama, 6 megaton, tidak lebih dari itu. Tapi iblis termonuklir punya rencana lain. Ledakan Castle Bravo melepaskan energi 2 kali lebih banyak, 15 megaton. Belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Itu karena lithium deuterida yang seharusnya memperlambat reaksi termonuklir tiba-tiba memicunya. Akibatnya, bola api Castle Bravo menyebar lebih dari 7 km. Lingkaran kematian ini bisa dengan mudah menggapai 2,5 jembatan Golden Gate. Awan jamur naik 40 km dan lebarnya 100 km.